Di Sekolah Insan Cendekia Madani yang merupakan boarding school terbaik yang menjadikan para siswa berpikir secara inovatif dan kreatif agar bisa menjadi pemimpin yang islami dan dapat berkontribusi kepada orang lain dan masyarakat, tentunya Anda sangat cocok untuk memilih sekolah ini agar bisa mendapatkan hasil terbaik. Sekolah ini juga memberikan motivasi agar siswa bisa berkarakter islami dan membimbing agar bisa membaca, memahami, mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar semua pengajaran yang disediakan di sini bisa diterapkan di masyarakat. Sekolah ini juga memberikan nilai yang tinggi untuk menggunakan sumber daya keuangan yang halal dan baik yang memberikan layanan fasilitas terbaik kepada para pemangku kepentingan seperti guru, staf, siswa, orang tua dan masyarakat dengan bekerja keras, tulus, cerdas dan teliti. BOD kami, Bapak Muhammad Ari Ramadan selaku Direktur Utama Sekolah Insan Cendekia Madani, Bapak Dani Muhammad Ramdhani selaku Direktur Akademik ICF, Bapak Bambang Eko Nugroho selaku Direktur Training dan Development ICF, juga ada Bapak Muhammad Husni selaku Direktur Kepengasuhan ICF, dan Ibu Ainun Khairani selaku Direktur Keuangan yang hari ini berhalangan hadir. Terima kasih untuk bagi para tamu untuk telah menghadiri acara press conference hari ini. Dalam agenda press conference kali ini, ICM akan mengangkat tema tentang mengupas kurikulum Madani sebagai landasan pendidikan holistik di Sekolah Insan Cendekia Madani. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri, teman-teman media. Perkenalkan, saya Anindita Tino Prasanti sebagai Public Relations dan juga MC, juga fasilitator pada acara hari ini. Pada agenda hari ini akan terdapat 7 narasumber dari ICM yang terdiri dari perwakilan direksi serta perwakilan siswa-siswi SMP sampai dengan SMA dari Sekolah Insan Cendekia Madani. Izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ari Ramadan selaku Direktur Utama Sekolah Insan Cendekia Madani. Bapak boleh. Selaku Ketua OSIS SMP Sekolah Insan Cendekia Madani. Selanjutnya ada Ananda Tanisa Ramadhania selaku Ketua OSIS SMA Insan Cendekia Madani. Untuk narasumber berikutnya, terdapat Ananda Aris Nuruddin selaku Wakil Ketua OSIS SMA Insan Cendekia Madani. Kami persilakan juga untuk Bapak Dani Muhammad Ramdhani selaku Direktur Akademik Insan Cendekia Madani. Kami juga mempersilahkan untuk Bapak Kepala Dinas Tangerang Selatan, Bapak Deden Dedi SEMM untuk duduk bersama dengan narasumber kami. Kami persilahkan juga kepada Komandan Denma Kodikla TNI Bapak Letkol ARH Baramuli. Sebelum acara hari ini dimulai, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Baik, untuk agenda pertama pada hari ini akan dibuka oleh Direktur Utama kami, Bapak Muhammad Ari Ramadan, untuk menjelaskan serta memperkenalkan ICM kepada rekan-rekan media semua. Kepada Bapak Muhammad Ari Ramadan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izinkan saya juga memperkenalkan di pertama-tama terkait sekolah Insan Cendekia Madani sebelum nanti ditambahkan oleh teman-teman yang hadir pada meja ini. Ada perwakilan dari siswa, ada perwakilan dari POD juga, ada Ustadz Dani dalam hal ini, dan juga ada perwakilan dari pihak eksternal yaitu dari perwakilan TNI Kodiklat Pak Baramuli dan juga dari Kadis Tangsel Pak Deden. Mungkin singkat saja dari saya, teman-teman media dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sekolah Insan Cendekia Madani telah berdiri semenjak tahun 2011. Artinya tahun ini memasuki tahun ke-13 dalam beroperasi. Selama perjalanan 13 tahun tentu banyak ups and downs yang kami alami, dan sebuah komitmen yang kami ingin jalani setiap hari itu adalah untuk melakukan continuous improvement. Artinya pada saat berdiri semenjak awal kami memiliki visi, yaitu untuk memoles dan mendidik siswa tidak pilih-pilih. Artinya segala siswa yang masuk ke sini kita kembangkan masing-masing keunikannya berdasarkan kekuatannya masing-masing. Artinya kita tidak cari yang terpintar, kita tidak cari yang tercemerlang, tapi kami mencoba memahami bahwa setiap siswa atau siswi itu memiliki keunikan dan kekuatannya masing-masing. Itulah visi kami saat mendirikan ICM pada hari pertama oleh founding fathers kami. Nah, bergerak dari visi tersebut, tentu semenjak 13 tahun perjalanan ini banyak program-program yang telah kami canangkan untuk menjawab isu atau visi tersebut. Dan mungkin juga telah dicanangkan juga melalui visi atau tema hari ini, yaitu mengupas kurikulum Madani sebagai landasan pendidikan holistik di sekolah ICM. Nah, artinya kurikulum Madani ini memang kami desain semenjak hari pertama untuk menjawab visi tersebut, teman-teman. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh perwakilan yang ada di sini, dan mungkin lebih menarik lagi nanti pandangan-pandangan dari siswa kami, artinya selaku peserta didik kami yang merasakan langsung dari kurikulum Madani ini tersebut. Namun izinkan saya juga menjelaskan sedikit terkait kurikulum Madani itu sendiri. Nah, kurikulum Madani itu memang sebuah produk ICM yang hanya ada di sini. Gitu. Artinya memang ini kami desain unik hanya ada di sekolah Insan Cendekia Madani. Apa sih itu kurikulum Madani? Itu berisikan melalui 3 komponen utama, Bapak Ibu. Artinya kurikulum Madani komponen pertama yaitu adalah kurikulum nasional, yang kedua itu kurikulum internasional dalam hal ini kurikulum Cambridge, dan yang ketiga adalah kurikulum keislaman. Artinya memang kami ingin mendevelop siswa-siswi kami memiliki ketiga aspek utama tersebut. Dalam hal ini mungkin sudah disebut dalam tema pendidikan yang holistik. Nah, mungkin di situ bahasanya. Artinya kami juga tidak hanya mementingkan satu faktor dibandingkan yang lainnya. Kami mencoba memfokuskan ketiga faktor tersebut di satu waktu yang bersamaan. Artinya nanti segala lulusan peserta didik kami, gitu ya, kami memang desain untuk menguasai ketiga aspek tersebut. Tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tidak hanya unggul dalam bidang keislaman, tetapi semuanya. Memang ini adalah sebuah visi yang sulit, yang berat, tapi kami insya Allah amanah dan komitmen untuk menjalani visi tersebut. Gitu. Nanti tentunya akan dijelaskan melalui program-program yang ada, melalui segala program yang bisa dari teman-teman pimpinan yang ada di sini, agar teman-teman media juga bisa mendapatkan gambaran nih, kurang lebih seperti apa program-program yang sudah desain untuk menjawab visi tersebut. Dan tentu juga tidak lupa kami beroperasi di sekolah Insan Cendekia Madani tidak bisa secara mandiri, gitu ya, berjalan sendiri. Tentunya perlu bantuan pihak eksternal, pihak-pihak yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini mungkin yang sudah kami sempat gait adalah dengan TNI, yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, dan juga tentunya dengan pihak Dinas Tangerang Selatan selaku pengawas dari kami yang tentunya membantu kami dalam beroperasi secara hari-harian, mengatur kami untuk mengikuti rambu-rambu peraturan yang ada. Nah, itu tentu kami masih berbimbingan di situ. Artinya ini semua kami butuh kerjasama dari segala pihak, tidak hanya dari internal kami, dari pimpinan yang ada, tentunya juga dari pihak eksternal yang secara pendidikan membantu kami dalam beroperasi. Mungkin itu sedikit perkenalan atau introduksi dari saya. Mungkin nanti bisa dapat dilanjutkan oleh teman-teman narasumber yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Adi Ramadan atas pemaparannya tentang sekolah Insan Cendekia Madani, Bapak. Untuk kegiatan selanjutnya, kami akan memberikan pemaparan mengenai kegiatan sehari-hari siswa dan siswi ICM selama berada dan bersekolah di ICM. Kami berikan kesempatan kepada
perwakilan dari OSIS untuk memaparkan dan menceritakan kepada teman-teman semuanya mengenai kegiatan sehari-harinya dan juga pengalamannya selama bersekolah di ICM. Untuk pemaparan pertama, dipersilahkan kepada Ananda Tanisa selaku Ketua OSIS SMA Sekolah Insan Cendekia Madani. Kepada Ananda Tanisa Ramadhania kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izin perkenalkan saya, nama saya Tanisa Ramadhania, selaku Ketua OSIS SMA Insan Cendekia Madani. Dan di sini saya akan melaporkan beberapa aktivitas dan program-program yang diberikan oleh sekolah di jenjang SMA. Kita mulai dengan program pertama, yaitu internship atau program magang. Internship ini lebih fokus dengan dunia eksternal dan juga dunia kerja untuk mempersiapkan kami untuk nanti mengambil bidang jurusan di kuliah atau mungkin mempersiapkan untuk kerja di masa depan nanti. Di sini kami teman-teman dalam kesempatan untuk kerja, mengalami pekerjaan di perkantoran. Mungkin yang minat di dalam kedokteran mereka bisa juga kerja sebagai di rumah sakit. Dan di sini saya dan teman-teman dapat kesempatan untuk magang di DPR. Alhamdulillahnya di sana berjalan dengan lancar dan juga banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami dan teman-teman juga merasakan selama magang dalam seminggu itu. Banyak juga benefit-benefit yang kami dapatkan seperti improve soft skill dan juga hard skillnya dan juga time management. Dan di situ kita lebih tahu tentang dunia luar dan juga dunia kerja. Dan selanjutnya kami juga ada SR atau student research yang dilaksanakan pada kelas 11. Di sini anggaplah gambaran sebagai simulasi untuk nanti skripsi di kuliah. Namun ini versi mininya, dan ini juga mempersiapkan kami dengan mengimprove critical thinking dan juga cara kita menulis laporan kayak makalah dan juga report lainnya. Di sini kita juga dilatih untuk mempresentasikan hasil sidang dan hasil result yang kami dapatkan dalam research tersebut. Dan juga ada program Student Exchange Thailand. Ini ICM bekerjasama dengan sekolah di Patani, yaitu IDS atau Islamic Demonstration School yang berada di Patani, Thailand. Di sini kami kelas 11 pergi ke Thailand selama seminggu, dan anak-anak Thailand pun juga datang ke ICM selama seminggu itu. Dan di situ kita belajar tentang budaya mereka sebagai exchange dan juga mengalami banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak Thailand dan juga anak ICM bersama. Di sini program yang sangat bisa mempererat ukhuwah Islamiyah antara anak Thailand dan anak ICM juga. Dan juga untuk program OSIS, di sini OSIS tidak hanya bekerjasama dengan sekolah, melainkan bekerjasama dengan asrama. Di sini banyak banget kegiatan-kegiatan yang kami selenggarain, seperti yang sekarang lagi berjalan, yaitu MPLS atau Induction Program untuk siswa-siswi baru yang baru mengikuti ICM. Mungkin untuk kegiatan OSIS selanjutnya dapat dijelaskan oleh wakil saya, Aisyah bin Masya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Tanisa Ramadhania. Sebelum kita berpindah kepada wakil ketua OSIS kita boleh dong tanya sedikit ke Ananda dan Nia, apa sih efeknya selama sekolah di boarding selama ini, kemudian untuk sebagai seorang ketua OSIS sendiri, tujuan dari MPLS itu apa sih untuk adik-adiknya selama di ICM ini? Boleh diceritakan ke teman-teman media mungkin? Untuk pengalaman liburan sendiri, sebenarnya saya sendiri juga baru pertama kali masuk kelas 10 ya, jadi mungkin banyak perubahan yang saya alami selama SMP dan SMA. Namun boarding ini membawa banyak banget keuntungan, seperti lebih disiplin dan lebih menaati peraturan. Di sini juga kita bisa lebih banyak berkomunikasi, karena di sini kita keseharian dengan teman dan juga bertemu dengan guru-guru. Di sini juga
juga mengimprove banyak skills yang kami butuhkan sehari-hari seperti soft skills, hard skills, dan juga keistimewaan yang kami dapatkan juga. Nah, untuk yang induksi program atau MLS, ini diselenggarain untuk anak-anak baru supaya mereka tahu lebih lanjut tentang Insan Cendekia Madani, apa sih sekolah ini tuh kayak gimana, keseharian sekolah ini, dan untuk mereka juga beradaptasi dalam masuki boarding school atau sekolah di ICM. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda dan Nia atas kepaparannya kepada teman-teman media semua. Selanjutnya kita ingin dengar juga pemaparannya dari Wakil Ketua OSIS SMA kita, Ananda Aris Nuruddin. Kepada Ananda Aris Nuruddin dipersilakan. Terima kasih banyak kita. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Nuruddin Pasha. Saya siswa ICM kelas 11 SMA, dan saya alhamdulillah diberi tanggung jawab atau amanah sebagai Wakil Ketua OSIS SMA. Dan pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin mendeskripsikan, menggambarkan sedikit highlight atau mungkin kegiatan-kegiatan besar yang memang saya sendiri alami. Yang pertama, mungkin yang memang tidak terlalu jauh, saya sendiri ingin menceritakan pengalaman saya hidup berasrama. Asrama di sini kehidupannya memang tentu saja diatur dari bangun tidur untuk tahajud hingga tidur kembali. Nah, ICM itu sendiri menjunjung tinggi banget, menjunjung tinggi sekali untuk murid-muridnya dapat mandiri, dapat bisa mengatur waktunya sendiri, dapat jadi tahu lah kapan sih waktunya untuk bermain, kapan waktunya untuk kita belajar. Nah, di sini itu sangat difokuskan sekali untuk itu. Nah, selain dengan kita bisa memanage waktu tersebut, kita juga dijunjung sekali di sini untuk sifat kekeluargaannya. Jadi sesama siswa di sini, sesama murid seangkatan, bahkan sesama guru murid di sini sangat dijunjung sekali sifat kekeluargaannya. Saling support, mendukung, saling berkomunikasi apabila ada masalah. Bahkan ya kita di sini sudah menjadi seperti keluarga itu sendiri. Bahkan pengalaman Ari sendiri dengan teman-teman saya sewaktu SMP yang sudah lulus, yang sudah tidak di sini, masih terjalin komunikasinya dengan baik, dan masih terjalin juga komunikasinya untuk kerjasama dan sebagainya. Dan selanjutnya mungkin untuk memperjelas yang sudah partner saya jelaskan itu padanya, untuk OSIS itu sendiri, saya sendiri sudah diberikan pengalaman gitu, diajak untuk Aris, ayo kita untuk OSIS itu menjadi role model. Jadi karena saya juga sudah diajak untuk role model, kami di sini selalu berusaha untuk berevaluasi, untuk menjadikan menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Nah, selain untuk menjadi role model, ilmu berupa kesopanan, ilmu komunikasi, kedisiplinan dan tanggung jawab, dan juga time management, itu semua dapat Aris dapatkan selama Aris menjadi OSIS, terlebih lagi wakil ketua OSIS. Sangat banyak sekali yang Aris dapatkan, yang itu tuh menggambarkan untuk pekerjaan di masa depan nanti. Mulai dari misalkan nanti untuk kegiatan ini rancangannya seperti ini, berarti harus membuat izin. Jadi sudah sangat menggambar sekali untuk kita ini bisa terbiasa dengan yang nanti di dunia pekerjaan yang nyata itu seperti apa. Dan tambah lagi juga dengan murid-murid yang berasal dari beragam macam daerah, dari berbagai pulau, dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, itu kami dapat meningkatkan networking itu sendiri. Dan alhamdulillah saya sendiri diberi kesempatan oleh Allah jadi alumni dari sini juga, di SMP di sini, dan melanjutkan SMA di sini. Jadi mungkin Aris izin menjelaskan tentang sedikit kegiatan di SMP. Yang pertama itu ada yang judul scientific paper. Scientific paper ini serupa namun tak sama dengan student research. Student scientific paper ini memiliki tujuan berupa ya tadi menggambar
yang terakhir ada kegiatan bernama immersion atau overseas. ICF sendiri sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan ini, yaitu sempat di Jepang, juga overseas ke Jordan dan juga Amerika. Apa sih overseas ini? Overseas ini juga lagi-lagi serupa namun tak sama dengan student exchange yang tadi Kak Dania sampaikan. Overseas ini memberangkatkan murid-murid dari ICM untuk keluar negeri dan juga ke sekolah yang sudah dikerjasama tentunya. Dan itu tuh kita jadi bisa melihat seperti apa sih budaya belajar mereka, seperti apa sih budaya hidup mereka. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi tentang budaya di luar sana dan lebih mempererat tentunya silaturahmi dengan negara lain. Namun bedanya tadi dengan student exchange, yaitu sekolah yang kita datangi itu tidak datang ke ICM. Nah, Ari sendiri sewaktu kelas 7 sempat mengikuti overseas ini, overseas ke Inggris atau UK, dan di sana sangat cukup belajar banyak, belajar bagaimana caranya menghargai perbedaan budaya dan juga menghargai perbedaan pemikiran. Sepertinya itu saja yang dapat Ari sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aris atas pemaparannya mengenai kegiatan-kegiatan di SMA dan sebagai seorang OSIS di Sekolah Insan Cendekia Madani. Selanjutnya kita akan mendapatkan pemaparan dari Ketua OSIS kita, Ketua OSIS SMP Sekolah Insan Cendekia Madani. Kalau sebelumnya Aris sudah menjelaskan tentang scientific paper dan juga overseas, dari Saudara Louis akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan lain yang ada di SMP Sekolah Insan Cendekia Madani ini. Kepada Ananda Louis dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Dita, Pak Ari, Kak Aris, dan Kak Dania. Mohon izin perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Louis Firza Rusli, dan alhamdulillah untuk tahun ini saya diberi amanah selaku Ketua OSIS SMP. Dan di sini saya akan memaparkan beberapa program dan aktivitas yang diselenggarakan oleh sistem SMP Insan Cendekia Madani ini. Yang pertama ada yang namanya student service. Jadi apa itu student service? Student service itu tidak terlalu jauh sama internship program atau magang, tetapi untuk student service ini dilaksanakan oleh kelas 7 dan dilaksanakan di lingkungan ICF. Jadi siswa-siswi kelas 7 akan mengikuti les job desk yang ada di ICF sini di berbagai bidang. Ada yang bidang di perpustakaan, bidang di restoran yang kita lewat untuk menuju ke auditorium, dan bidang di olah. Juga di student service ini saya rasa tujuannya adalah untuk mengembangkan soft skill siswa-siswi kelas 7 yang baru masuk. Jadi ini ibaratnya training untuk masa depan ke dunia kerja ini. Jadi biar lebih aman, lebih gampang, dan soft skillnya udah diasah. Kemudian ada program satu lagi yaitu namanya homestay. Jadi homestay ini tidak terlalu jauh sama student immersion, hanya perbedaannya student immersion dilakukan ke luar negeri, sedangkan homestay ini dilakukan di dalam pulau tapi di luar kota. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, homestay yang saya rasakan tahun lalu adalah ke kota Yogyakarta. Di sana kita belajar banyak, yaitu cara menjaga etika dan sopan santun di tempat yang baru kita kenali, dan cara menjaga sawah-sawah salak, taman salak. Karena waktu saya homestay kemarin itu saya kebetulan ke desa di dekat sekitar Yogyakarta. Kemudian ada program yang satu lagi yang saya ingin bahas, yaitu namanya teater. Ya, dari namanya sendiri
dan untuk bagian SMA, alhamdulillah kakak saya ini, kakak Aris, juga diberi amanah sebagai pimpinan produksi. Jadi di teater ini tuh tujuannya adalah kita diberi amanah, bukan diberi job untuk membangun teater sendiri. Jadi kita nanti untuk dana kita cari sendiri, sponsor kita cari sendiri, dan di situ kita belajar kalau misalnya mencari dana, mencari venue itu tidak semudah itu saja, karena kita melakukan itu secara profesional. Mungkin untuk teater juga ada dikasih tujuan untuk masukan teamwork. Di teater itu kita rasa teamwork yang sebenar-benarnya, yaitu kalau misalnya satu gak jalan, semuanya gak jalan. Dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang program-program dan aktivitas di SMP. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Lui atas pemaparannya, atas kehidupan boarding di Sekolah Insan Cendekia Madani selama ini ya. Oke, untuk membungkus ini semua, tadi Bapak Ari sudah menjelaskan apa itu ICM, apa itu kurikulum Madani itu sendiri, kemudian teman-teman dari OSIS juga sudah memaparkan kegiatan-kegiatan yang mereka rasakan selama bersekolah dan boarding di ICM. Melalui Bapak Dhani Muhammad Ramdhani selaku Direktur Akademik kami, beliau akan memaparkan kurikulum Madani secara utuh dan mendalam kepada rekan-rekan media. Jadi rekan-rekan media juga akan mendapatkan informasi mengenai apa itu kurikulum Madani dan apa pembeda kurikulum ICM ini dengan kurikulum yang ada di sekolah lain. Kepada Bapak Dhani Muhammad Ramdhani kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Pak Dede, Pak Muramudi, Pak Ari, kakak-kakak SMA SMP, Lila, Ustaz Husni, Pak Eko, Pak Sudir, dan yang lainnya. Begitu juga rekan-rekan media. Mungkin kita bisa perhatikan ya, dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Dania, Kak Aris, Kak Lui, itu ternyata yang mendominasi adalah pengembangan soft skill. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang membahas tentang berapa skor matematikanya. Yang saya ingin katakan adalah kurikulum Madani adalah kurikulum yang mengedepankan karakter dan soft skill. Selain jelas, karena kurikulum Madani ini juga dinamakan dan diserap dari bahasa Arab yang artinya adalah peradaban yang mulia, yaitu Madani. Jadi kami menginginkan hadirnya generasi-generasi muda yang memiliki soft skill yang kuat. Di dalamnya ada leadership, di dalamnya ada kemampuan berkomunikasi, di dalamnya ada kemampuan berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang akan membimbing mereka bisa bermasyarakat di masa depan, bahkan memimpin di masyarakat di masa yang akan datang. Tetapi meskipun kita tadi berbicara tentang soft skill atau juga karakter, alhamdulillah di belakang sudah hadir nih kakak-kakak SMA yang kemarin sudah bertanding sampai ke Korea, Pak Deden. Alhamdulillah. Jadi ada Kak Anil, Kak Fawaz, Kak Fatur, Kak Valeria, dan Kak Khaira. Begitu juga Kak Azhar, Kak Zaki, dan Kak yang lainnya ya, ada 6 orang sampai 8 orang. Nah ini luar biasa, mereka sudah bertanding di Indonesia dalam preliminary round
bersaing dengan sekolah-sekolah se-Indonesia. Lalu kemudian ada 300 siswa dari Indonesia, gabungan dari semua sekolah di Indonesia, berangkat ke Korea Selatan untuk bertanding menyelesaikan soal-soal matematika dengan taraf internasional gitu. Jadi ternyata inilah diantaranya salah satu bukti di mana kita kedepankan soft skill-nya, kedepankan karakternya, dan setelah itu insya Allah dengan upaya yang sangat keras, maka insya Allah hal-hal seperti peningkatan kemampuan knowledge atau juga problem solving dalam menyelesaikan soal-soal matematika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sosiologi, itu semua insya Allah mengikuti. Karena insya Allah kita semua sepakat Pak Deden, Pak Baramuli, bahwa PR kita pada hari ini bukan pada apakah siswa kita mampu menjawab soal-soal dengan cepat, tetapi problem kita adalah bagaimana generasi muda memiliki karakter atau juga akhlakul karimah dan adab yang terbaik, sehingga kita tidak menemui berita-berita ada tawuran, berita-berita ada mohon maaf, kemarin saya melihat di Instagram ada seorang dokter yang menyampaikan curhatannya bahwa datang sebagai pasien anak-anak remaja belasan tahun sebagai korban dari free sex. Nah ini menjadi masalah untuk kita, menjadi masalah untuk generasi muda hari ini, bahwa kemampuan mereka memiliki karakter, memiliki prinsip, memiliki leadership, memiliki collaboration skill, communication skill, dan lain sebagainya, ini sangat dituntut hari ini. Sehingga apalah kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal kimia, matematika dengan cepat, tetapi ternyata kualitas karakter mereka itu tidak sekuat kepintaran mereka. Nah, maka dari itu di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Baramuli, insya Allah perwakilan dari Kodiklat Tangerang Selatan. Nah, kita meyakini bahwa anak-anak generasi muda hari ini sangat perlu untuk menjadi anak yang berani, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang mandiri di tengah-tengah kondisi tantangan global yang berkebalikan dengan itu semua. Maka tidak tanggung-tanggung kami bekerja sama dengan TNI, terima kasih Pak Baramuli, untuk membantu kami dalam membimbing siswa-siswi agar mereka lebih disiplin, lebih mandiri, lebih kuat, lebih berani, lebih siap menghadapi tantangan zaman. Nah, sehingga rasa-rasanya dari apa yang ada di ICM ini komplit semua ada, ya. Kalau boleh kita simpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak, pengembangan soft skill, leadershipnya, bagaimana cara menulisnya, critical thinkingnya, problem solvingnya. Selain itu, alhamdulillah hadir juga di sini ananda-ananda yang meraih silver, kemudian bronze medal dari 2.600 siswa 25 negara. Nah, kemarin di Korea Selatan, alhamdulillah mereka berhasil merebut medali tersebut. Yang sebelumnya di Indonesia mereka juga mendapatkan emas dan medali-medali lainnya. Nah, sehingga setelah itu kita semua secara karakter juga dikuatkan, secara kedisiplinan dikuatkan, secara keagamaan insya Allah sangat jelas. Kami ICM ini merupakan sekolah yang berbasis Islam. Kami membimbing para siswa untuk mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Tadi disampaikan oleh Pak Ari pertama kali bahwa kami di ICM ini menerima siswa dengan latar belakang apapun, sehingga ada di antara siswa-siswi yang hafalannya sudah sangat banyak, tapi ada juga di antara mereka yang bacaan sholatnya belum
lancar. Nah, ini tantangan yang nyata bagi kami, bagi para guru, bahwa siswa yang masuk bukan hanya mereka yang jago-jago, yang pintar-pintar, yang soleh dan soleha, tapi siswa-siswi yang masuk adalah beragam. Nah, maka dari itu kami di sini ketika mereka bersekolah, kami benar-benar bimbing mereka. Ini tidak mudah, betul. Rekan-rekan media bisa melihat dari tadi pagi sampai hari ini bagaimana latar belakang aktivitas para siswa, bagaimana kepribadian mereka. Betul, ada di antara mereka yang sudah baik disiplinnya, ada yang masih belum. Nah, oleh karena itu di antaranya melalui kegiatan induction program atau latihan dasar kepemimpinan di dalam MPLS ini, kami bekerja sama dengan TNI agar bisa memberikan pemahaman, memberikan simulasi praktek kedisiplinan dan kemandirian yang nyata, kemudian secara langsung dilatih, sehingga harapannya mereka terbiasa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik itu. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari itu lahir dari institusi Islam ini. Mudah-mudahan di kemudian hari mereka yang kami bimbing, yang hari ini Bapak Ibu rekan-rekan semua hadir di sekolah ini adalah di antara sekolah yang berhasil mendidik generasi muda, dan di kemudian hari mereka berhasil menjadi pemimpin Indonesia, bahkan mudah-mudahan pemimpin dunia, insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dhani telah memaparkan kurikulum Madani kepada teman-teman rekan dan rekan-rekan media semuanya. Rekan-rekan media, begitulah pemaparan dari Sekolah Insan Cendekia Madani. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Jika menurut teman-teman media masih ada yang belum jelas atau masih ada yang belum clear sebagai informasi, kami membuka peluang untuk teman-teman media untuk tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media. Untuk sesi pertama kita akan membuka 3-4 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman media dipersilakan angkat tangan dan memperkenalkan diri, nama dan asal medianya. Bagi teman-teman media dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kristanto dari media bimanyus.com. Pertanyaan saya, apakah yang dipersiapkan oleh sekolah ICM untuk menghadapi era globalisasi dan era digitalisasi pada kedepannya? Yang kedua, bagaimanakah hubungan kenyamanan dalam belajar antara guru, anak didik, dan orang tua di sekolah ICM ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk Bapak Dhani, boleh silakan dijawab Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dedi ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus nih. Di antara hal yang tadi dijelaskan oleh kakak-kakak, insya Allah itu merupakan program dan kegiatan yang bisa membimbing mereka di kemudian hari siap terjun di dunia global dan dunia digital. Kenapa demikian? Nah, tadi sudah dijelaskan misalnya dengan program student research atau scientific paper misalnya. Bagaimana para siswa dituntut untuk banyak membaca. Setelah itu, bagaimana para siswa dituntut untuk berpikir kira-kira dengan bacaan yang sudah dia miliki, problem apa yang ingin dia perbaiki sehingga menjadi topik researchnya.
Nah, topik risetnya pun alhamdulillah kita serahkan kepada para siswa. Ada di antara mereka yang minat di sains misalnya, sehingga problematika yang mereka ambil yang menjadi topik risetnya itu yang berbau sains gitu. Ada di antara salah satu penemuan anak-anak kami yang juga dilombakan secara nasional di Indonesia, yaitu adalah temuan anak-anak kami berbentuk satu alat seperti helm yang diisi oleh zat kimia yang bisa menenangkan kepala, pikiran, sehingga kepala menjadi rileks gitu. Jadi anak-anak kami membuat penelitian dari bidang sains dengan mencampurkan beberapa zat kimia yang bisa memberikan kesejukan dan refleksi untuk kepala yang memakainya. Bahkan karena kami sebagai sekolah Islam, selain itu kami tambahkan juga ada lantunan ayat suci Al-Quran, ada juga musik-musik seperti itu. Nah, itu diantara penemuan alat dalam program student research untuk di SMA misalnya. Nah, dengan demikian para siswa kami mudah-mudahan memiliki kebiasaan untuk mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Karena kan basisnya memang masalah apa, lalu kemudian mereka ingin obati, ingin carikan solusi, sehingga mereka buat satu temuan gitu. Nah, diantaranya temuan yang tadi. Nah, itu diantaranya Pak, bahwa dengan kemampuan mereka menulis, kemampuan mereka memiliki critical thinking yang baik, karena apalagi di zaman sekarang ya, ada ChatGPT, ada juga ya dengan kecanggihan teknologi artificial intelligence yang ada hadir hari ini, itu yang menggoda kami dan memberikan tantangan bagi kami. Bagaimana caranya agar ananda-ananda semua ini memiliki kejujuran dalam menulis, dalam mengambil informasi, dalam mengutip informasi dari buku atau dari apapun gitu. Bagi kami para guru pun jelas ini merupakan tantangan, karena artificial intelligence ini dengan mudah bisa membantu siapapun yang membutuhkan apapun gitu. Butuh teks untuk pidato, butuh karya tulis tentang satu hal, butuh apapun, kayaknya semua bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi hari ini. Nah, diantaranya mengapa kami kedepankan karakter. Jadi tidak hanya kemampuan menulisnya, tidak hanya kemampuan berpikir kritisnya, tidak hanya kemandiriannya, kedisiplinannya, kerajinannya, tapi juga karakternya, kejujurannya. Bagaimana dia harus menghormati orang tua, bekerja sama dengan teman, begitu. Nah, sehingga kami merasa bahwa insya Allah dengan program dan kegiatan-kegiatan yang sudah kami susun, insya Allah itu memberikan bekal kepada siswa untuk siap terjun ke dunia global di masa yang akan datang, bahkan di hari ini sekalipun. Jika mereka memegang gadget mereka aja, mereka sudah dituntut untuk mampu memanage dirinya. Makanya di ICM juga kami ajarkan bagaimana caranya berselancar dengan sehat, bagaimana caranya memiliki jejak digital yang baik. Kami tontonkan video ada orang-orang yang melamar suatu pekerjaan, tapi ternyata dulu dia pernah mengupload satu video terhadap satu hewan tertentu dan sebagainya, sehingga menjadi penilaian tertentu bagi HRD di perusahaannya, sehingga tidak jadi untuk direkrut. Hal seperti itu, hal-hal aktual seperti itu yang kita ajarkan dan juga berikan kepada para siswa, sehingga harapannya bisa mampu untuk bersaing di dunia global. Kemudian yang kedua, insya Allah Pak, bahwa kerjasama yang kami lakukan antara pihak sekolah, masyarakat, pihak sekolah bisa berupa manajemen, para guru, para siswa, kemudian masyarakat lingkungan sekitar atau juga orang tua siswa. Kami memiliki banyak jadwal pertemuan formal, itu diantaranya. Yang kedua, jadwal-jadwal non formal. Jadwal-jadwal formal misalnya kemarin seminggu yang lalu ya kan, kami baru melaksanakan kegiatan welcoming day.
Jadi orang tua dari kakak-kakak semua siswa-siswa ICM datang ke ICM gitu. Ada juga yang bentuknya secara online. Kita berjumpa dengan orang tua, kita berdiskusi dengan orang tua, kita paparkan program kami sehingga semua program ICM dirasa difahami dengan baik oleh orang tua. Sehingga kalau sudah seperti itu, insya Allah muncul kesepahaman gitu. Nah, selain itu, secara formal 3 bulan yang akan datang kami bertemu kembali nanti dengan orang tua dalam momen yang diberikan nama Student Led Conference. Jadi ada satu aktivitas di mana para siswa memimpin konferensi seperti ini, mempresentasikan goals dan tantangan selama 3 bulan dia belajar berbahasa Inggris, formal, memakai jas, dasi dan sebagainya, layaknya seorang CEO misalnya. Seperti itu. Orang tua hadir, orang tua melihat, wah alhamdulillah anak saya sudah mampu berbicara di depan umum dengan bahasa Inggris, dengan aturan-aturan pembicaraannya, hal seperti itu Pak. Kemudian 3 bulan lagi kita ada program PSTC antara parents, students, teacher berkonferensi, bertemu, melaporkan dan menggambarkan bagaimana capaian belajarnya dan sebagainya. Selain itu banyak yang non formal. Setiap hari kami membuka diri kepada siapapun, kepada pihak orang tua yang ingin bertanya, apakah langsung kepada saya sebagai direktur akademik atau juga kepada para guru sebagai wali kelas, guru mata pelajaran dan yang lainnya, atau juga pembina asrama di asrama. Jadi kami menyadari bahwa kesepahaman di antara stakeholder yang ada, baik yang internal maupun eksternal, ini merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga dengan itu juga kami membina kerjasama dengan mereka. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi atas pemaparannya. Semoga terjawab ya Pak Dendi atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan media yang lain, apabila ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyu dari Media Rakyat Merdeka News. Sahabat Pak Kadis, saya bertanya dengan Pak Kadis. Menurut kacamata Pak Kadis sendiri nih tentang sekolah ICM menerapkan sistem kurikulum madani sebagai landasan pendidikan holistik seperti apa sih Pak Kadis? Terima kasih. Singkat, jelas dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Yu itu setiap ada acara pendidikan saya selalu hadir. Dan tadi yang cerita adik-adik sama teman-teman dari ICM yang ditanya saya. Baik, luar biasa hari ini mungkin Pak, saya dapat pengalaman baru dari teman-teman ICM dan dari siswa SMP dan SMA yang kebetulan untuk OSIS. Dan kebetulan juga kami keliling ke lingkungan sekolah ya, tidak seperti sekolah. Jujur saja mungkin saya baru kali ini hadir di sini dan ternyata luar biasa. Tentu tidak mudah ya menata lingkungan bersih ini, rapi ini. Butuh keterlibatan dari semua pihak dan tidak terkecuali juga dari sisi di ICM. Baik, menarik tadi mungkin semua yang disampaikan kaitan dengan karakter apa ya Pak? Tidak, ya memang tadi dia judulnya Merdeka Belajar, jadi semua tidak hanya dituntut pintar secara akademik, juga ada yang lebih penting tadi adalah pembangunan karakter. Karena saya selalu berpikir bahwa ada lebih penting dari ilmu ya, dan orang yang beradab pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Jadi itu yang saya garis bawahi itu. Jadi tentu tujuan pendidikan tidak semata-mata pintar secara akademik, tapi yang kita tidak punya karakter dan punya adab yang paling penting. Apalagi tengah-tengah hari ini mungkin tadi tanyakan kaitan dengan teknologi yang itu saya kira salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan remaja, karena informasi bisa dengan mudah diakses. Tidak hanya informasi yang bagus, yang jelek pun ya sama. Ya salah satu untuk menangkalnya itu tadi dengan pendidikan karakter. Tentu kami belum penuh Pak, karena hari ini di kondisi seperti itu saya kira
kebiasaan akan menjadi perilaku, menjadi karakter. Nah, itu bagian. Jadi kalau tiap hari anak-anak di sini melakukan yang positif, Islam tindakannya benar positif dan akan menjadi kebiasaan positif juga dan akan menjadi ya, karakter yang baik juga. Dan itu mungkin barangkali tentu kami sesuai dengan fungsi Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan Kota Selatan ya sesuai dengan kewenangan membawahi TK, SD dan SMP. Tapi namun kita tetap yang karena ICM maupun SMA di sini ya wilayahnya di Tangsel juga Bu ya. Kami juga punya kewajiban barangkali mendampingi ya baik dari usaha regulasi adanya di provinsi tapi tetap ke wilayahnya ada di kami. Dan terima kasih mungkin ini juga ICM salah satu sekolah yang punya kontribusi besar ini mungkin kami rapor kita paling tinggi Pak ya. Hasil ini apa asesmen kita paling tinggi se-Banten. Nah, salah satunya kontribusi itu dari teman-teman ICM. Jadi tentu besar harapan saya ke depan barangkali kami melihat ini ICM sudah bagus ya. Tapi mungkin di luar sana masih ada sekolah-sekolah yang belum sebagus di ICM ini. Harapan saya tadi barangkali bisa berbagi Bu dengan teman-teman sekolah di sekitarnya, dia minimal dengan yang SD-nya, SMP atau syukur dengan SMA, agar kebiasaan baik di sini juga ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Jadi tentu kalau di sini siswanya lebih beragam, ada dari sebuah daerah. Tapi kalau sekolah yang di sekeliling ICM itu lebih bisa jadi seluruhnya orang kasar. Nah, itu lebih manfaatnya lebih dirasakan lagi oleh banyak siswa, tidak hanya di teman-teman di ICM. Kita ini bisa sekali-sekali berkunjung ke teman-teman SMA yang ada di sini atau ke SMP-nya juga berbagi pengalaman, berbagi tadi bahkan sampai yang ke luar negeri juga. Tentu banyak hal, banyak ilmu yang didapat dari sana. Nah, barangkali juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya untuk memotivasi. Untuk memotivasi ya kan kalau berbagi hal-hal yang baik saya kira minimal ada kontribusi juga untuk nanti memberikan motivasi dan meniru hal yang baik yang hari ini berjalan di ICM. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak hanya di sini juga bisa berbagi juga ke lingkungannya. Kan tujuannya itu punya kita membentuk karakter sini Pak di sekolah dan harapannya lebih nanti terbawa ke lingkungannya, keluarganya dan lebih besar lagi ke lingkungannya. Itu menjadi virus baik untuk menyebarkan kebaikan di lingkungan yang lebih luas. Itu ya Bu Mbak Yuyun. Nah, tadi mungkin Pak saya baru dengar Pak ada helm nah mungkin tahun depan PPDB bisa pinjam tuh ya. Ketika PPDB bisa pinjam buat ya tenang karena PPDB kita dikasih luar biasa. Jadi kalau pakai helm tadi lebih tenang, lebih nyaman. Ya itu mungkin ya Mbak Yuyun. Baik, terima kasih Mbak Ninin atas arahannya dan juga pemaparannya, jawabannya juga untuk rekan-rekan media. Untuk rekan-rekan media yang lain masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Santosa dari Media Kota. Pertanyaan saya buat Letkol Baramudi selaku Komandan TNI Denma Kodiklat TNI. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya, bagaimana ICM mengangkat tentang pendidikan karakter? Bagaimana pandangan Bapak selaku Komandan TNI Kodiklat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus ICM dan dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, mungkin sebelum saya menjawab itu, saya ucapkan terima kasih kepada ICM sudah mengundang kami untuk ikut dalam diskusi ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sitri. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh baik dari Pak Direktur, Pak Kadis, Pak juga bahwa ICM ini sangat luar
biasa ya. Saya baru 2 kali masuk ke lokasi ICM ini dan betul-betul menurut saya luar biasa. Karena di tentara sebenarnya kegiatan seperti ini sudah biasa dilakukan, tapi ini sudah melebihi tentara gitu. Yang makan saya tadi itu sudah lebih bagus dari uang pakaian pendidikan tentara kayaknya. Ya. Jadi sangat bagus ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa di ICM ini ada sudah terbentuk kedisiplinan ya. Kenapa? Karena memang para siswa ini ditampung di satu tempat yang sama ya. Jadi ada kemandirian dari siswa itu sendiri. Mungkin secara kemampuan untuk mandiri juga sudah berbeda dengan anak-anak yang di luar daripada ICM ini. Ya. Sehingga menurut kami ini sangat bagus. Mudah-mudahan semakin meningkat dan bisa ditularkan juga kepada tenaga siswa yang di luar daripada ICM sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Dan terima kasih mungkin kami ucapkan kepada ICM yang sudah mau bekerjasama dengan pemerintah TNI untuk menambah kemampuan daripada siswa nanti dalam hal membentuk karakter. Sehingga diharapkan nanti supaya anak-anak ini dari ICM ini seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi atau menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang berakhlak, yang berintegritas, yang sudah didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya atas teman-teman media. Teman-teman media masih ada pertanyaan lain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdi dari media Berita Terang. Bapak Direktur, bertanya sedikit Pak. Secara spesifik, apa perbedaan ICM dengan boarding school yang lain Pak? Yang kedua, dan apa perbedaan Islamic boarding school dengan pesantren baik secara general atau ICM secara spesifik Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin dulu Pak. Ya, baik. Yang pertama, kurikulum madani itu sendiri menjadi pembeda di kami ya, menjadi pembeda bagi boarding school dan juga pesantren. Gitu. Owner ICM atau founding father Insan Cendekia Madani yaitu Pak Al-Ustaz Tamsilin Rum itu ketika memiliki tugas di BSD Tangerang Selatan dan lain sebagainya itu melihat banyak di antara orang tua siswa yang berpakaian muslim misalnya, tapi yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang tidak berbasis agama. Kemudian sebaliknya ketika berkunjung ke pesantren, tapi ternyata ada beberapa hal yang kurang layak, misalnya dari segi fasilitas, toilet dan sebagainya. Sehingga beliau memiliki keinginan untuk mendirikan satu sekolah Islam yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya dari aspek fasilitasnya, kurikulumnya, metodologinya dan lain sebagainya, gitu Pak. Nah sehingga itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program-program yang kami susun tadi dijelaskan, insya Allah ini program-program terobosan yang bisa jadi tidak ditemukan atau belum ditemukan di sekolah-sekolah lainnya. Gitu. Bagaimana kami mengembangkan soft skill, karakter dengan program-program yang tadi kami sebutkan, sampai kemudian harapan kami seperti apa. Nah itu merupakan hal-hal yang menjadi pembeda. Di antaranya juga kami mengadopsi kurikulum Cambridge sebagai kurikulum
internasional yang sudah memiliki legitimasi dan pengakuan di dunia internasional. Nah, sehingga bukan hanya mempelajari mata pelajaran agama di sekolah Islamic Boarding ICM ini, tapi ternyata anak-anak belajar sehari-hari itu dengan memakai kurikulum internasional, kurikulum asing. Pasti bahasanya juga bahasa internasional atau bahasa asing, yaitu bahasa Inggris gitu. Nah, sehingga ini diantara yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah lainnya, di mana kami menggunakan kurikulum Cambridge yang di dalamnya diketengahkan problem solving, critical thinking, dan lain sebagainya. Kalau ingin lebih lanjut memahami kurikulum Cambridge, bukan hanya bagaimana anak-anak belajar, tapi ketika bagaimana anak-anak ujian, Pak. Itu aturan-aturan, instruksi-instruksinya di situ sudah sangat jelas. Dan anak-anak kami mengerjakan soal-soal yang juga dikerjakan oleh siswa-siswi di negara-negara lain di satu waktu yang sama, gitu Pak. Dan hasil kerjaan anak-anak kami itu dicek ya, oleh guru-guru asing di UK misalnya. Lalu kemudian dikeluarkanlah nilai untuk hasil pekerjaan anak-anak kami itu. Nah, sehingga semua program keseimbangan antara agama dengan kurikulum asing, kemudian mengedepankan soft skill dan karakter, kemudian juga memberikan opportunity, kesempatan kepada siswa untuk melihat dunia lebih luas dengan mengikuti program overseas ke Amerika, UK, Jepang, Jordan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kesempatan-kesempatan yang sangat mahal yang dialami oleh para siswa kami agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia nyata itu, begitu Pak. Ini tuh Pak Herun. Kemudian sedikit menambahkan informasi mengenai bagaimana ICM memberikan imbas, gitu ya, berupaya untuk ingin menjadi anak-anak, guru-guru, instansi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar misalnya. Kami insya Allah dari mulai program yang berbasis keagamaan, Pak, insya Allah anak-anak kami yang sudah kami didik mengajinya itu kami sebar ke masjid-masjid sekitar atau TPA sekitar. Anak-anak yang pidatonya, cara berdakwahnya sudah kami bimbing di sini, kami juga utus mereka ke masjid-masjid sekitar, gitu. Dan alhamdulillah ternyata mereka enjoy dengan program ini. Anak-anak kami mengajar di TPA sekitar, mengajar di masjid-masjid sekitar. Alhamdulillah mereka memberikan kesan-kesan yang sangat dalam dari pertemuan dengan masyarakat sekitar tersebut. Dan alhamdulillah ternyata di mana anak-anak kami harus berpisah karena programnya sudah berakhir dengan anak-anak TPA di masyarakat sekitar, mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih, bahkan ingin main ke sini, sampai kami bawa mereka ke sini ke ICM dan kami berpisah, dan mereka sangat sedih ditinggalkan oleh guru-gurunya, oleh kakak-kakaknya yang selama ini mereka mengajar, gitu. Alhamdulillah. Nah, lalu kemudian juga ada program-program yang formal, memang kebetulan baru di SMA nih yang diusung oleh pihak kementerian, Kak. Memang ada program best practice misalnya. Kami dijodohkan misalnya, pernah dijodohkan dengan sekolah SMA 3 Tangsel, kemudian dengan SMA negeri yang lainnya, bahkan yang lebih jauh kami dijodohkan dengan SMA 10 Depok, gitu Pak, untuk sharing best practice, gitu. Nah, kemudian saat kami sampai pada titik di mana kami memperoleh perolehan adiliyata nasional, itu kami juga menjadi sekolah imbas untuk sekolah-sekolah sekitar, misalnya diantaranya sekolah Jagakarsa, kemudian juga sekolah di sekitar Tangerang Selatan, gitu. Nah, tapi tentunya insya Allah kami juga tidak merasa cukup sampai di situ. Insya Allah arahan Pak Deden, insya Allah kami konkretkan menjadi satu program-program yang lebih baik
kami sejujurnya tidak merasa yang terbaik atau bahkan tidak sempurna, tidak. Kami setiap tahun kami juga belajar, setiap waktu kami belajar di saat kami harus ketemu dengan sekolah-sekolah lain dalam momen MGMP, dalam momen perkumpulan kepala sekolah, misalnya Setangsel, Sebanten dan sebagainya. Kami sangat ingin mendengar, sangat belajar kepada siapapun yang memberikan presentasi, karena ternyata alhamdulillah banyak sekali input masukan-masukan yang diberikan oleh para kepala sekolah misalnya, atau teman-teman kami para guru ketika berkunjung, atau juga anak-anak kami. Kemarin alhamdulillah anak-anak kami sudah bertemu dengan diantaranya Sekolah Cikal Harapan, Pak, untuk membuat satu event nanti insya Allah pada tanggal 5 dan 6 Agustus. Insya Allah mudah-mudahan Pak Deden, Pak Bramuli bisa hadir gitu. Kami ingin berkumpul, berkomitmen setelah pada tahun 2019 dikoordinatori oleh Bu Lila luar biasa, mendeklarasikan remaja Muslim Tangsel gitu, untuk memiliki tekad yang kuat untuk ya lebih baik gitu ya untuk dirinya, begitu juga mudah-mudahan punya imbas kepada teman-teman yang lainnya Setangsel ini. Nah, kemarin kami berjumpa dengan mereka, insya Allah dengan remaja-remaja di sekolah-sekolah sekitar Setangsel, juga dengan remaja di masjid-masjid sekitar. Insya Allah kami akan menginisiasi event-event, perlombaan-perlombaan, pertemuan-pertemuan sains atau juga bentuknya sosial, charity dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa semakin bermanfaat gitu ya untuk sesama, dan kami juga bisa belajar dan menerima input-input untuk perbaikan dan kemajuan ICM ini sendiri. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas pemaparan yang sangat komprehensif. Ada teman-teman media lainnya yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Lasri dari Media Buana Metro. Tadi dari paparan dari Bapak Ibu sekalian tadi, kurikulumnya sangat luar biasa yang saya amati. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ICM ini menyediakan ini landasan pendidikan yang holistik ya. Udah mantap tuh. Yang pertanyaan saya, gimana sih kemudahan bagi yang ini masuk ICM ini seperti apa sih gitu kan? Gitu aja sih cara kemudahannya. Yang dilakukan oleh Pak Ari, insya Allah Pak, tentunya memang ada ketentuan-ketentuan tertentu ya, sehingga pelajar-pelajar dan orang tua itu bisa memasukkan anak-anaknya ke ICM dari KB, kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA. Ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dipenuhi misalnya. Tetapi selain itu kami berkomitmen untuk memberikan manfaat dengan lebih luas gitu. Di antaranya kami memiliki ketentuan mengenai beasiswa misalnya Pak. Nah, beasiswa itu terbagi kepada beasiswa yang prestasinya sifatnya akademik atau beasiswa yang sifatnya non akademik gitu Pak. Akademik tentunya termasuk misalnya prestasi anak-anak dalam bidang-bidang mata pelajaran tertentu gitu. Atau non akademik, ada siswa SMP di luar, dia sudah juara karate, taekwondo dan sebagainya, ingin SMA di ICM. Nah, itu juga insya Allah bisa. Jadi berbagai variasi yang bisa dimasuki oleh masyarakat untuk bisa bersekolah di ICM, yaitu dengan ketentuan reguler gitu ya, yang insya Allah sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Ada juga yang non reguler, diantaranya karena ada kesempatan untuk mengambil beasiswa seperti itu. Dan alhamdulillah di antara anak-anak kami yang hari ini bersekolah juga ada di antara mereka yang mengambil jalur itu. Jadi
Jadi dari angkatan 1 yang hari ini ada anak kami yang sudah lulus dari Rusia, ya, dari Makassar. Nah itu dia benar-benar memanfaatkan beasiswa tersebut ketika di ICM. Kami bimbing sampai dia mendapatkan beasiswa ke Rusia, gitu Pak. Lalu kemudian anak-anak kami yang berkuliah, lalu kemudian dia berhasil karena beasiswa, bersekolah karena beasiswa, kemudian berhasil menjadi ketua OSIS. Lalu kemudian dengan ketua OSIS itu dia berhasil mendapatkan jalur undangan dari IPB tanpa tes, begitu. Nah, itu juga ada, alhamdulillah seperti itu. Jadi insya Allah dengan variasi yang kami sudah buat itu cukup beragam, bagaimana masyarakat bisa menyekolahkan putra-putrinya ke ICM baik dengan jalur reguler atau juga non-reguler. Karena insya Allah itu semua kami berkomitmen untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Begitu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya. Untuk rekan-rekan media semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami rasa cukup untuk pertanyaan hari ini. Mungkin kita akan adakan lagi di sesi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Tapi untuk teman-teman media, sesi selanjutnya adalah school tour. Jadi teman-teman media nanti akan ditemani oleh siswa dan siswi kami dan juga tim dari ICM. Dan juga ada sesi foto bersama untuk teman-teman media. Apabila ingin dokumentasikan momen ini, dipersilakan untuk Bapak dan kakak-kakak sekalian untuk didokumentasikan oleh teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Tanisa Ramadhania. Kak Tanisa ini sekolah di mana? Di Insan Cendekia Madani sekarang. Kesan-kesannya sekolah di sini gimana Kak? Alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman baru yang dialami di saat menempuh SMA sih, seperti kekeluargaan yang lebih luas dan juga berteman dengan yang lain-lainnya, mungkin juga kolaborasi dengan adik kelas, kelas guru maupun pembina asrama yang banyak. Ini selain jadi siswa dalam organisasi di sekolah sebagai apa? Sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS. Keistimewaan apa sih sekolah di sini menurut kakak? Mungkin karena jadwalnya padat dari pagi sampai malam, kami sebagai siswa tuh dapat kesempatan untuk mengimprove kedisiplinan dan juga time management dari keseharian yang kita alamin kan, dari bangun pagi ke tidur lagi itu kan semua udah ada jadwalnya dan sudah teratur dari sekolah. Jadi kita di sini sebagai siswa menjalankan dan udah bisa meningkatkan kedisiplinan kita sebagai siswa ICM dan juga sebagai muslim. Mungkin ada yang nambahin? Bahkan di ICM ini kan sekolah pendidikan ini kan disiplin Mbak ya? Mandiri untuk anak-anak yang, apalagi kan kita sebagai anak boarding kan, jadi jauh dari rumah ataupun jauh dari orang tua, jadi apapun itu kita lakuinnya sendiri, dan itu kan membangun kemandirian si persiswa kan, jadi lebih teratur dan lebih disiplin. Selama ini pelajaran yang didapat bahasa berapa bahasa? Pelajaran bahasa? Pelajaran bahasa di sini ada 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Itu udah menguasai ya? Untuk bahasa Arab belum. Oh iya, oke. Ya, makasih Kak. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya selalu ya.
Materinya yang diajarkan spesifiknya. Oh, kalau misalnya TK kan kita belum ada subjek ya. Kalau misalnya SD, SMP, SMA kan sudah ada mata pelajaran ya. Kalau kita adanya paling kegiatan kita itu adalah berdasarkan tema. Kita berdasarkan tematik, aktif, kita approach-nya atau pendekatan pengajarannya dengan active learning. Dan kita masih menggunakan atau kita menggunakan kurikulum nasional. Jadi kita belum Cambridge, kalau di TK belum Cambridge seperti SD, SMP, SMA karena memang Cambridge belum ada untuk usia ini, jadi kita pakai kurikulum Merdeka sebagai apa namanya nanti ya sebagai subjek itu. Kalau boleh tahu untuk harga sendiri biaya pendaftaran berapa? Kalau harga saya kurang hafal, tanya Pak Yuri. Ya, gitu. Fasilitasnya untuk fasilitas kita punya kolam renang yang khusus untuk anak usia dini, jadi apa namanya tingginya itu kurang lebih 80 cm saja, paling dalam. Kita library, perpustakaan, lalu kita punya banyak lapangan ya, ada playground juga, kita ada lapangan yang ada lapangan futsal atau tapi anak-anak sih belum bisa main basket ya, tapi paling lapangan-lapangan itu aja kita olahraga. Lihat ruang kelas TK? Tadi udah sih, tadi kita pengen lihat menarik di lapangan futsal.
seperti sekolah umum biasa TK-nya ya.